Seratus 4. Melbourne FM. Halo, hari ini podcast bareng siapa? Bobby Hartanto. Mantap. Hari ini kita podcast memaknai kehidupan ya. Iya. Iya. Bisa dibilang. Karena Bobby Hartanto ini masih sepupu sama Mario Teguh ya dulu. Dulu kita main kelereng bareng. Main kelereng bareng. Perkenalkan kok nama ngapain dan Aku Bobby Hartanto. Aku udah di Melbourne. Aku orang Indonesia, di Melbourne udah 10 tahun kurang lebih. Jadi lu umur 15 lah ya mungkin sekarang ini. Sekarang ini aku Kurang lucu. umur 12. Lu tambahin lagi udah enggak lucu, tambahin. Ya, dan aku udah kerja di sana di Udah sini. udah PR juga. Udah PR. Udah PR. Hari ini gue mau bikin podcast sama Ko Bobby karena menurutku dia adalah salah satu orang yang enak kalau diajak ngobrol. Kadang-kadang nggak lucu tapi itu juga yang membuat obrolan menjadi semakin lebih enak menurut gue. Jadi hari ini kita mau Gue nggak tahu itu pujian atau pujian. Karena bagi beberapa orang kan mungkin kayak nggak lucu loh gitu kan. Tapi kalau gue tuh memang nggak lucu, cuman gue Kalau menghargai gua tuh nggak itu. lucunya lucu. Exactly. Saking nggak lucunya. Lucu dikit lah ya. lucu dikit. Terus ya hari ini cuma pengen ngobrol-ngobrol untuk memaknai kehidupan aja. Cuman kan tadi seperti yang udah dibilang udah 10 tahun di sini. Berarti apa tuh? Kuliah 4 tahun. Kuliah 5 tahun. 4-5 tahun lah. RMIT, Di Melbourne ini. Construction Management. Civil Engineering. Itu beda ya? Beda. Terus itu pasti nggak ada masternya kan? Aku master. Makanya 5 tahun. 5 tahun termasuk master. Melu juga. Melu juga. Civil Engineering juga. Iya. Apakah waktu itu lu kerja demi uang atau maksudnya demi uang bukan maksudnya lu money oriented ya, cuman maksudnya kayak ada orang-orang di sini yang waduh kalau gua nggak kerja gua bisa nggak hidup nih, atau lu cuman for fun aja. Ya, Itu. Kalau buat aku kerja itu untuk lebih karena untuk dapat skill. Gitu. Jadi aku selalu percaya apapun yang kita kerjakan, segimanapun itu nggak berhubungan sama goal kita. Contoh, aku dulu sekolah engineering, aku kerjanya di cafe. Nggak nyambung. Ya kan? Tapi aku selalu percaya apapun yang kita lakukan, seberapa kecil itu akan membuat kita tuh mempersiapkan diri kita untuk kedepannya. Dan selalu ada yang kita bisa pelajarin dari semua hal. Tiba-tiba gue keingetan ini sih kok. Yang kita pernah kecap di Ku. Ya yang kita ngobrol di Ku itu. Terus tiba-tiba barusan gue keingetan lu pernah ngomong gini ya. Even lu cuci piring aja tuh it can benefit you. Iya dong. Yes, aku selalu percaya hal sekecil yang paling bawah yang kita kerjain itu tetap bakal berimpact ke kita untuk kedepannya. Gitu. Dan in fact dari kehidupan aku yang seorang yang mungkin nggak terlalu muda, yang nggak terlalu tua juga ya, average, justru hal-hal yang aku nggak pikir itu penting itu menjadi guru yang paling besar buat aku untuk jadi sehari ini. Menarik. Hal-hal yang membuat aku expect, misalnya contoh university dan formal education dan yang lainnya, yang malah buat aku kadang-kadang aku mikir nggak terlalu relevan sekarang. Jadi lumayan interesting hidup itu. Ya. Menarik. Oke. Nanti kita kembali ke sana ya. Cuman terus abis itu lulus terus itu ya, lu pernah cerita lu pernah kerja sales itu ya. Itu apa sales apa? Jadi itu jualan produk. Jadi waktu itu aku masih, kan aku tadi bilang PR ya. Jadi waktu itu masih belum PR. Jadi aku tipenya daripada nganggur, aku lebih baik melakukan sesuatu gitu. Jadi itu apa, TR berarti atau? Ya TR. Dan rasanya bahkan belum TR. Ya mungkin TR lah, aku lupa. Nah jadi waktu itu kan belum PR, jadi susah nyari kerja.
Akhirnya aku kerjain aja apa yang ada. Terus ya kebetulan nyari-nyari kerja, ketemunya itu, dan challenging juga. Why do you want to do that? Daripada nggak ngapa-ngapain. Cuman Aku maksudnya well, iya make sense sih. Cuman maksudnya kan lu pernah ada subjek sales marketing? Enggak kan? nggak ada. Jadi Tapi- pure that something new. Tapi kan justru karena aku nggak ada, makanya aku pengen belajar. Itu menarik. Itu Iya menarik. dong. Kalau Iya. misalnya aku udah sekolah engineering, terus maksudnya cari knowledge tentang engineering, ini apa tentang engineering. Di sekolah ya, udah ya. Ya di sekolah kan udah. Gitu. Menarik. Yang ini nih contoh ya. Jack Ma itu pernah ngomong ke anaknya seperti ini. Kamu nggak usah jadi yang paling top di kelas. Kamu cukup jadi average aja. Murid yang standar. Kenapa? Karena murid yang paling top itu nggak akan ada waktu untuk belajar hal yang lain di luar education dia yang dia pelajari. Iya. Tapi kalau kamu adalah murid average, kamu tuh bakal punya waktu untuk melakukan hal yang lain dan belajar hal-hal yang lain yang mungkin, yang aku percaya, yang akan membawa kamu ke depannya lebih baik. Tapi bukan artinya kita nggak belajar dan mau jadi average ya. Ini tolong konteksnya. Iya. Ini ya. Intinya kayak belajar setiap hari lah ya. Iya. Lu pernah punya pengalaman menarik gak sih kok waktu jadi sales? Itu berapa? Setahun ada? Enggak, itu sebentar doang, paling 2 bulan? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya, sebenarnya pengalamannya lumayan menarik. Bentar. Correct me if I'm wrong ya, tapi berarti sales tuh yang bener-bener lu berdiri terus kayak hi, how was your Iya, day? salesman. Terus orang yang kayak tangannya cuman kayak gini-gini Iya. dong, yang kayak no. Iya. Ya, jadi itu Dan lumayan. lu harus put your smile every day on the street kayak hi, how are you? You look so great today. Kayak gitu gak sih? Iya, lumayan. Dan itu sebenarnya kalau in terms of uangnya bisa great, bisa juga bad. Gitu, tergantung hari kamu gimana. Tapi justru itu yang aku pelajarin. Jadi biasa kalau kita kerja full time atau kita kerja dapat part time, ada hoursnya, kita tuh tahu kita tuh bakal earn money segini hari ini. Kalau kita kerja sales, kita nggak akan pernah tahu sampai kita lakuin. Kalau kita kerjanya setengah hati, Ya hasilnya setengah. ya hasilnya setengah hati. Kalau kamu kerjainnya dengan sepenuh hati, bisa jadi juga hasilnya juga sepenuh apa yang kamu taruh gitu kan. Tapi interestingly, itu kan hidup yang ideal. Tapi kenyataannya kan enggak. Kadang-kadang kita taruh setengah hati, resultnya kok bagus. Kadang juga kita udah sepenuh hati, resultnya nol. Nah justru itu yang aku pelajarin di sini. Nah, kalau misalnya aku di sana tuh benar-benar diasah kalau ya kadang hidup itu nggak seperti apa yang kita selalu inginkan. Gitu loh. Jadi dan challenging gitu. Tapi kita selalu harus tanya diri kita, kamu mau lakuin ini atau enggak? Dan ya kenapa kamu lakuin? Itu aku rasa penting gitu. Kenapa ya? Itu penting. Gue tadi penasaran. Sebenarnya dari tadi kita ngomong tuh cuman introduction. Sebenarnya inti pembicaraan hari ini tuh kesini nih. Tadi kan yang lu bilang, mesti gini. Kalau sekarang lu bisa ngomong kayak gini, ya of course lah lu udah melewatin banyak hal, udah ngelewatin pengalaman A B C D E F G gitu. Cuman maksudnya pada saat itu lu punya pemikiran seperti ini nggak? Atau maksudnya memang lu dari kecil punya pemikiran seperti ini gitu? Didikan orang tua kah atau maksudnya? Ya sebenarnya enggak lah. Kalau masih muda ya kita masih polos lah. Namanya anak muda ya. Iya, normal. Ya masih pengen main, masih nggak terlalu Berarti itu peduli. pernah ada di Pernah. Bobby yang dulu. Pernah ada di Bobby yang dulu. Nggak terlalu peduli sama sekitar. Lah terus apa yang merubah lu? Ya hidup ini. Ya hidup lah. Ya. Pernah punya turning point nggak tapi? Enggak sih sebenarnya. Turning point-nya Kayak berproses ya ya. proses aja sih.
Yang penting kita Oke. selalu mau berubah, ya kita bakal selalu menjadi lebih baik setiap hari. Iya. Iya, soalnya kemarin kan gue ngobrol sama Ko Bobby juga. Terus I think menarik banget pas dia ngomong kayak time capsule gitu ya. Seandainya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu nih ada orang yang pernah ngajarin gue seperti ini, maybe my life is gonna gone better. You said something like that. Tapi can you elaborate kayak what you're saying? Iya, kadang-kadang aku ngerasa ya seperti misalnya aku masih muda, aku ya nggak ngerti apa-apa, ya kan? Dan juga kadang-kadang kalau kamu tidak dikelilingi oleh orang-orang yang benar, kamu nggak akan diajarin sama siapa-siapa. Nah akhirnya kamu sendirian, nggak tahu apa-apa, ya akhirnya pertumbuhan kamu di kehidupan itu slow. Ya, jadi aku selalu mikir alangkah baiknya, misalnya aku dulu misal umur 18 tahun, pertama kali aku nyampe Australia nih. Aku berharap ada orang-orang yang seperti aku ini yang sekarang datang ke Zaman Bobby itu yang 18 tahun dan ngasih tahu advice apa yang harus dia lakukan gitu, karena ya namanya juga anak muda dan masih fresh gitu, yang kita kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi makanya itu aku tuh lumayan sering lah kalau misalnya ada orang-orang yang baru datang atau orang-orang yang ya masih fresh atau masih first year, second year gitu kan, yang masih nggak tahu apa-apa, aku suka gitu kayak untuk sharing pengalamanku, sharing tentang prinsip hidup gitu ya, apa yang harus kita lakukan, khususnya sebagai anak muda, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus ngelihat things in correct perspective gitu loh. Gitu sih. Iya, kayak now you could not change your past, but at least you can do something. Ya kalau misalnya sayingnya tuh, prinsip hidupku, apa yang kamu lakukan hari ini kamu akan lakukan besok. Apa yang kamu tidak lakukan hari ini kamu tidak akan lakukan besok. Jadi do not even try to change your future, try to change your today. Siap. Nanti quote ya, quote. Quote. Gue print segede-gedenya terus gue tempel di gereja gitu, boleh nggak? Nggak, jangan. Kurang rohani. Emang kalau lu bisa ngobrol dengan, misalnya di depan lu nih ada Bobby umur 18 tahun, lu bakal ngomong apa emang? Yang baru datang nih. Oke, ini kayaknya langsung masuk main topik ya. Oh, kita mau basa-basi dulu. Bobby suka makan apa? Bobby ikan apa yang? Gini, aku sih kalau ngomongin tentang itu, aku punya, aku selalu bertanya gitu. Kalau misalnya ada, kan aku suka dong dititipin misalnya, Bob ini ada anaknya tante ini ke Melbourne, kamu tolong dong cariin apartemen atau tolong dong ketemuin, gitu kan. Ya, dan sama tante-tante lainnya juga banyak gitu yang kontak aku kan. Nah, aku selalu kalau aku ketemu orang-orangnya gitu ya, mungkin kamu juga pernah aku gituin. Aku selalu aku tuh nggak pernah ngingetin untuk supaya dia tuh belajar yang rajin. Itu maksudnya gimana tuh? Gitu. Kan jadi aku selalu percaya kalau kamu udah kesini nih, kamu itu datang dari keluarga yang ya berpendidikan lah. Orang tua kamu at least tergolong termasuk orang tua yang kaya, yang bisa menyekolahkan anaknya ke Australia. Dan nggak mungkin orang miskin ya? Nggak mungkin. Satu dolar Australia aja udah $10,000 kan. Jadi, dan kemarin kan kita udah hitung-hitung, kalau misalnya kita sekolah 4 tahun dan termasuk living cost, kita kan bisa habis 3,5 miliar kalau nggak salah. Itu kalian percaya aja lah pokoknya. Atau kalau kalian mau do your research silahkan, tapi ya kira-kiranya segitulah. Percaya aja. Jadi 3,5 miliar rupiah untuk satu anak bisa sekolah di Australia sampai tamat. Itu cuma sekolah doang. Ya. Nah, sekolah dan living cost maksudnya. Nah, jadi aku tuh nggak pernah ngomong kayak kamu belajar yang rajin di sini, karena aku ngelihat orang rajin belajar kok. Mungkin adalah beberapa orang yang nggak rajin,
Tapi rasanya jarang gitu. Aku jarang ketemu orang yang malas belajar di Australia. Karena orangnya berpendidikan, dia diajarin orang tuanya dari golongan yang ya bisa dibilang oke gitu ya. Tapi ada hal-hal yang aku selalu ingetin gitu loh. Nah, kalau aku boleh golongkan tuh ada beberapa hal lah ya. Tapi gini, aku selalu ngingetin orang itu untuk lebih daripada belajar. Karena kalau Sorry, gue potong dikit, sorry. Cuman jadi menarik pas lu bilang lebih daripada belajar, karena 3,5 M kalau lu buat sekolah di Prasetya Mulia di Indo atau di BINUS, ITB itu sambil sisa-sisa ya pasti ya. iya, makanya jadi kayak kalau aku nanya, mendingan kalau memang cuma belajar doang nih, mendingan sekolah aja di Indo. Ya, cari aja uni yang bagus. Contoh UI, ITB, atau misalnya susah masuknya ya yang di bawah sedikit lah ya. Maksudnya lulus, misalnya 4 tahun lulus. Tapi udah lulus nih, dikasih 3 miliar. Anggaplah sekolah 4 tahun habis 500 juta. Setengah miliar kan. Jadi kan sisanya 3 miliar. Itu tuh belum termasuk interest rate apa namanya? Bunga. Ya bunga. Jadi 3,5 miliar dalam 4 tahun bisa jadi 45 miliar ya, atau lebih mungkin. Nah, jadi anggaplah sisanya 3 miliar. Nah, mau nggak aku nanya gitu ya, kamu kalau cuma belajar doang di sini, mendingan pulang university di Indonesia, udah lulus, minta ke orang tua 3 miliar, terus kamu invest, dibandingin kamu sekolah di sini bayar 3,5 miliar, lulus nggak dapat apa-apa gitu. Jadi Nggak, gue cuman gini, takutnya ya ada yang denger terus, bener juga. Terus kayak, mama saya mau putus sekolah. ya, tapi gini, pertanyaannya lebih ke arah gini, kalian tuh sadar, misalnya kalau ada pendengar yang masih pas dengar ini mikir, oh bener juga, atau misalnya mungkin tahun pertama, tahun kedua, atau mungkin yang udah lama di sini tapi mungkin baru sadar gitu ya. Kalian pernah mikir gak kenapa orang tua kalian memilih option untuk bayar 3,5 miliar dan menyekolahkan kalian di Australia? Pasti ada reasonnya yang kita nggak nyampe otaknya kadang. Nah, itulah yang aku pengen kasih tahu ke teman-temanku yang mungkin masih baru, yang masih muda, yang lebih muda dari aku. Hey, you know what? This is the real deal. Kalau kamu di sini ngabisin waktu doang, kamu nggak akan kemana-mana. Jangan kira kalau kamu sekolah di luar negeri itu kamu lebih hebat dibanding orang-orang lain. Well, I like that one sih. Ya, jadi apa sih? Jadi misalnya kamu nanya nih, meskipun kamu belum nanya. Coba ya, misal nih gue nanya, apa tadi apa? Jadi apa sih yang perlu kita lakuin selain belajar di sini? Jadi Good question. Cakep. Jadi emang apa sih kok yang perlu kita lakuin di sini selain belajar? Pasti cari pacar nggak sih? Bisa itu poin ke-12. bisa juga. bisa juga. Tapi ya kalau masih muda ya jangan. Maksudnya fokus dulu yang lain. Tapi gini, aku kalau bisa kategoriin ada 5. Ini rasanya aku udah ulang-ulang ini 100 kali ke banyak orang. Ya. Dari 1 itu adalah pertemanan. Ya. Pertemanan itu contoh kayak kamu bayangin ya, kamu tuh di sini. Kan tadi aku bilang, kamu adalah orang yang tergolong dari golongan ya mampu. Anggaplah orang mampu ya, yang berpendidikan keluarganya, dan bisa jadi mungkin yang berpengaruh di Indonesia. Nah, sama halnya dengan teman kamu. Teman kamu di sini itu semuanya orang-orang seperti itu. Ini aku ngomongin tentang international students ya. Dan kalau misalnya kamu bisa kenal sama orang-orang itu networking kamu tuh besar banget gitu. Kamu bakal mengenal orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengaruh, dan kamu bisa belajar dari mereka. Dengan kamu belajar dari mereka, kamu tuh sebenarnya lagi belajar dari orang-orang tua mereka. Karena apa yang mereka tahu ya datang dari
hidup mereka Hmm. gitu ya. Aku gini, aku bukannya bilang kita harus pilih teman yang oke, yang nggak oke nggak usah ditemenin, nggak. Aku ngomong ini supaya kita tuh berwawasan luas dan kita selalu mau belajar dari orang-orang yang lebih daripada kita. Itu beda. Tapi of course ya, kita harus temenan sama semua orang ya. Tapi itu cuma fakta doang. Kalau kalian lihat sekeliling kalian, itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan berpengaruh gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk kalian bisa networking sama orang-orang itu. Jangan stay di rumah dia main game, belajar. Enggak, kalian socialize. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah organisasi. Coba bayangin kamu di Indonesia ya. Di Indonesia itu organisasi yang ada itu mungkin nggak seprofesional di sini, aku rasa. Jadi aku pernah punya pengalaman, aku pernah ke satu university di Indonesia, aku nggak sebut nama, dan di situ ada banyak organisasi ya. Jadi aku masuk, aku kenalan, aku ada beberapa teman di sana. Dan lagi exam, misalnya si gurunya ngerokok keluar. Dan aku pernah masuk ke klubnya. Jadi ada satu ruangan khusus klub ini. Dia pinjam ruangannya. Dan mereka sama sekali nggak profesional. Dan aku ngerasa mereka tuh cuma ngabisin waktu dengan title aku berorganisasi. Gitu. Nah kalau di sini orang-orang itu profesional gitu. Contoh yang kita tahu semuanya ya, ada organisasi Indonesia yang namanya PPIA. Dulu itu aku tipe orang yang kayak ngapain sih ikut-ikut gituan. Tapi setelah aku ikut bener-bener bagus gitu loh. Tapi aku nggak mau ngomongin satu organisasi apapun, ya of course kita harus pilih-pilih. Tapi ikut gitu loh. Your point is ikut. Ya ikut, belajar dari mereka, belajar berorganisasi, belajar untuk keluar dari comfort zone, kenalan sama orang yang kita nggak kenal, managing people, dealing with people gitu loh. Nanti di organisasi kita akan belajar seperti itu. Jadi ikut, banyak skill-skill yang kamu akan belajar dari sana. Jangan pikir ngapain gue ngabisin waktu di sini, dibayar aja. Enggak, jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi orang yang taunya uang atau enggak jadi negatif. Ngapain ikut ini? Enggak gitu. Ingat, setiap apa yang kamu ikutin, sekecil apapun, itu akan memberikan impact, dan bahkan impactnya bisa sesuatu yang di luar dari pikiran kalian. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Cari teman. Networking kan. Kedua, Ikut organisasi. Yang ketiga itu kerja. Di sini itu ada kesempatan untuk kita bekerja. Satu, kita akan mendapatkan uang, dan juga kita akan mendapatkan skill. Nah, skillnya ini beda sama yang skill kalau kita organisasi. Di sini tuh lebih profesional kalau di tempat kerja. Ya meskipun kita nggak akan kerjanya di perusahaan-perusahaan gede, mungkin kita kerjanya di McD atau di KFC atau di Subway. restoran-restoran, dan bahkan kadang-kadang nggak penting ya, kayak cuci piring gitu kan. Tapi secara nggak sadar kita tuh sedang belajar, kita tuh sedang melatih diri kita untuk tahu namanya cari uang, dan itu secara nggak sadar di balik pikiran kita lagi belajar untuk mengapresiasi usaha dan mengapresiasi uang, termasuk uang orang tua kita. Nah, dan juga di tempat kerja ini kita bisa belajar untuk ketemu orang banyak, karena sekali tempat, misalnya satu shift kita bakal ketemu orang berapa puluh, ya kan? Dan orang dari beda-beda. Kita belajar untuk beranikan diri untuk kita ngobrol. Misalnya kamu kerja di customer service, kita belajar untuk gimana engage orang, gimana orang itu masuk, dia tuh senang ngobrol sama kita. Dan itu skill-skill yang kita akan pakai gitu. Kamu kerja dimanapun, skill customer service itu kan akan kamu pakai gitu. Jadi jangan pikir kalau misalnya kamu kerja jadi inilah, jadi itulah, itu nggak berguna. Even cuci piring gitu loh. Kayak apa yang kita bisa belajar dari cuci piring? Aku rasa apa yang kita bisa belajar bagaimana kita benar-benar bisa berusaha, dan benar-benar kita tuh punya mental yang kuat. Berapa orang yang kerja cuci piring dan stay? Orang-orang yang stay itu orang yang mentalnya kuat, dan itu kan melatih mental kita.
Dan jadi banyak gitu loh pembelajaran yang kita bakal dapat dari kerja. Nah, di Indonesia kan kita susah ya kalau kerja ya, kayak maksudnya yang kita dapat kecil earningnya, dan juga mungkin Nggak boleh sama orang tua ya iya, mungkin. kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak boleh sama orang tua, dan juga environment-nya kurang mendukung terkadang ya. Jadi di sini tuh kita bisa bekerja. Jadi satu, networking, kedua organisasi, ketiga bekerja. Yang keempat adalah Inggris, bahasa Inggris. Di sini itu tempat kita untuk belajar Inggris dan a good chance untuk kita benar-benar punya Inggris yang fluent. Banyak teman-temanku dan juga aku dengar beberapa orang ada yang pernah lulus dia di sini 8 tahun, pulang Indo gak bisa ngomong Inggris, bisanya kayak cuman terbatas doang gitu loh. Kan sayang. Kamu apakah bisa stay di sini dan tidak belajar bahasa Inggris? Bisa. Di sini nggak kekurangan orang Indonesia. Apalagi kalau kita lagi ngomong konteksnya orang Indonesia ya. Ya, Gue waktu kesini kaget bahwa ternyata orang Indo banyak banget ya di banyak sini. banget. Dan kamu nggak usah ngomong Inggris nih, sepatah kata pun kamu bisa hidup kok. Gitu. Banyak kok orang-orang yang nggak bisa ngomong Inggris di sini dan berpuluh-puluh tahun. Aku ngomong berpuluh-puluh tahun bisa 40 tahun. Iya. Gitu. Iya, ngerti. Orang-orang ada beberapa negara lain. nggak sebut Kayak negara. misalnya Kongo. Lu pernah nggak punya temen orang Kongo? Nggak pernah juga ya? Kayaknya. Tapi gitu ya, jadi ayo belajar gitu, beranikan diri untuk ngomong. Nah, aku boleh cerita tentang pengalaman. Aku datang ke sini IELTS gue itu 4 pertama kali tes. Jadi aku tuh bukan orang yang jago bahasa Inggrisnya, tapi aku tipe orang yang mau belajar. Dan aku lumayan bangga dengan apa yang aku dapetin dari mungkin keluargaku dan teman-temanku di Indonesia ya. Dan aku datang ke sini tuh aku selalu punya prinsip, aku mau belajar. Apa yang aku nggak bisa lakuin, justru itu yang aku mau lakuin. Kalau aku ngelakuin sesuatu yang aku bisa, nambahin skillku tuh dikit. Tapi kalau aku ngelakuin sesuatu yang justru aku nggak bisa, penambahan skillku banyak dari situ. Unfortunately kebanyakan orang mereka cuma mau lakuin apa yang mereka nyaman. bisa. Dan aku rasa itu sangat sayang ya terkadang. Nah, balik lagi ke bahasa Inggris, aku dulu 4 dan akhirnya apa yang aku lakuin, aku mau kenalan sama orang yang ngomong Inggris dong. Aku nggak mau cuma Indonesia doang. Ya udah. Tapi ada beberapa negara yang aku benar-benar nggak bisa, denger aja nggak bisa karena aksen. Ya udah, akhirnya aku temenan dulu sama orang Malaysia dan Singapura. Dan singkat cerita, masuk uni, belajar, akhirnya suka ada presentasi gitu kan. Aku suka voluntarily mau present gitu on behalf of the group. Meskipun bahasa Inggrisku jelek, tapi apa yang aku lakuin, aku ngapalin. Coba presentasi tapi diapalin, susah loh itu. Tapi aku mau. Kenapa? Aku mau belajar, aku melakuin sesuatu yang aku nggak bisa. Singkat cerita, semakin aku ke depan, aku terus ngelakuin itu, aku exercise terus bahasa Inggrisku. Ya puji Tuhan, aku lama-lama bisa ngomong di depan orang banyak dan bahkan punya kesempatan untuk, ya adalah kesempatan untuk bisa membawakan acara atau misalnya ngomong di depan banyak orang, termasuk di gereja dan juga di luar gereja. Jadi kalau nggak ada yang bisa stop kamu gitu. Kalau kamu mau belajarlah gitu. Jangan pikir kalau aduh aku nggak bisa, aku nggak mau. Justru karena kamu nggak bisa, makanya kamu harus mau gitu. Jadi kalau ada anak-anak muda yang lagi denger, yang baru-baru nih, yang biasanya ngomong aku nggak mau, aku belum pernah, aku nggak mau, aku nggak bisa. Justru karena kamu nggak bisa, kamu harus lakuin itu. There is always first time. Nggak usah perfect, yang penting mau gitu. Yang kelima, jadi yang tadi satu apa, network, kedua organisasi, ketiga pekerjaan, keempat bahasa Inggris. Dan yang kelima ini sebenarnya religious ya. Yang kelima ini adalah gereja. Jadi kalau misalnya kalian yang agamanya Kristen yang lagi dengar ini baik-baik, dan gereja apapun kalian ya, di sini tuh kita sendirian, kita nggak ada keluarga,
kita itu keluarga kita ya teman kita. Bahasa Indonesianya anak rantau. Ya. Kalau ketawa sih ini beneran, Wan. Iya. Gitu. Dan keluarga kita adalah teman kita, dan teman kita adalah keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita ke gereja, biasanya kan kalau di Indo ya, kita ke gereja nih, terus habis gereja kita ngapain? Pulang ke keluarga kita. Kalau buat aku di sini kebalik. Aku ke gereja, itu aku lagi pulang ke keluargaku. Itu sedih sih. Kalau aku pulang dari gereja ke rumah, aku sedang meninggalkan keluargaku. Jadi kebalik di sini. Nah, kalau ke cell group yang kalau di gerejaku namanya itu Bethel International Church, yang namanya adalah COLL, Community of Love, itu sama gitu. Aku datang ke sana tuh aku lagi kembali ke keluargaku. Pas aku selesai COLL, selesai cell groupnya, keluar, aku lagi keluar dari keluargaku. Dan apa efeknya? Gitu. Efeknya adalah kita menjadi solid banget dan kita saling memberkati. Pertumbuhannya itu pesat. Aku ngerasa semenjak aku di sini pertumbuhan rohaniku tuh lumayan pesat lah ya dibandingkan aku di Indo gitu. Kenapa? Karena environment-nya benar-benar suportif. Teman-teman kamu tuh benar-benar suportif gitu. Jadi bener deh kayak involve gitu loh di gereja gitu loh. Atau ya kalau kalian Kristen gitu kan, involve di gereja. Bener-bener dedicate diri kita gitu. Karena jangan sampai kesempatan ini kamu lewatin gitu. Karena kalau kalian di Indonesia atau by the time kalian balik, belum tentu kalian bisa dapat kesempatan yang seperti ini untuk mendapatkan pertumbuhan rohani gitu loh. Dulu ketua cell groupku ngomong seperti ini. Di sini itu kalian seperti lagi mempersiapkan bekal lunchbox. Nanti kalian pulang, kalian akan buka lunchbox kalian dan kalian akan lihat apa yang ada di dalam situ. Kalau di sini kalian nggak ngapa-ngapain, miss out kesempatannya, pas balik kalian buka lunchbox kalian nggak ada bekal. Dan it's too late. Kalian udah nggak di rumah, kalian udah nggak bisa persiapin lunchbox kalian gitu. Jadi ya itu, jadi satu tadi apa? Teman, networking. Kedua organisasi, tiga kerja, empat bahasa Inggris, yang kelima adalah ya gereja ya, pertumbuhan rohani. Nah, lalu belajar di mana? Sebenarnya aku nggak masukin gitu. Makanya aku tadi bilang aku jarang ngingetin orang untuk belajar, karena belajar itu yang harusnya menjadi nomor satu ya. Dan harusnya semua orang itu udah sadar sendiri. Yang aku mau ingetin itu adalah yang kadang-kadang lu nggak nyadar, yang kalian nggak sadar menarik. di luar pembelajaran. Menarik. Gitu. Aku nggak bilang belajar itu nggak penting, tapi harusnya kalian udah nggak usah diingetin untuk belajar. Gitu. Dan ingat gitu loh, kalian di sini sendirian. Aku ada banyak cerita, tapi ini lumayan, aku nggak mau sharing gitu ya, karena ini lumayan private. Bukan private, menyedihkan gitu. Tapi banyak gitu teman-temanku yang endingnya tuh sedih gitu loh. Ya. Jadi di sini kalian tuh ada dua. Satu, kalian bakal mandiri karena kalian sendiri, mandiri dan ya kedepannya bagus gitu ya, sukses. Atau kalian akan hancur karena pertemanan kalian, karena apa? Dan guess what? Nggak akan ada yang ingetin kalian. Nggak ada yang mungkin sedikit lah gitu, orang-orang yang bakal ngingetin kalian untuk balik lagi ke jalan yang benar. Nangkep. Gitu. Jadi harus hati-hati. Gitu sih buat aku. Kalau aku bisa tarik kesimpulan tuh berarti dua sih, aku tadi bisa narik kesimpulan, nanti tambah-tambahin kalau mau. Tapi berarti satu, bahwa life is all about learning ya. Maksudnya karena dulu aku sempet loh ada di satu di satu pemikiran bahwa ya belajar tuh ya sekolah gitu loh. Maksudnya ya lu ranking, kalau lu keluar dari 10 besar rasanya itu memalukan, dan kayak ya udah pulang ya les Inggris, mat, kayak gitu-gitu kan, biologi nggak ada lesnya sih, kimia, pokoknya yang kayak gitu-gitu ya udah. Dan lu harus berarti
ranking, makanya ranking di sekolah sempat jadi sesuatu yang kontroversi juga kan, karena kayak ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting gitu. Cuman misalnya berarti gue belajar bahwa life is all about learning, tapi learning doesn't necessary di sekolah. Iya, jelas. Dan kedua tadi masalah mau ya. I think dari tadi kita ngobrol tuh kuncinya kayak mau ya. Maksudnya gini, let's say ini kan tadi kan kita ngomong masalah time capsule kan. Let's say lu ngomong kayak gini tadi tuh bukan ke diri lu yang 10 tahun lalu ya. Udah kita realistis aja, misalnya lu ngomong kayak gini barusan ke anak yang barusan nyampe. Terus ini jokes ya, maksudnya ini ya. Terus misalnya anak itu dalam hati, alah Kobubi bullshit doang. Ya haknya anak itu juga ya. Maksudnya it's your life ya. Maksudnya lu ngerti maksud gue kan? Maksudnya kayak makanya tadi gue bilang kayak dari tadi gue nangkep yang lu sharing tuh sebenarnya semua ini tuh tentang kayak ya tinggal lu mau apa enggak sih. Cuman ya lu udah gede, I think nggak ada yang berhak buat ngatur-ngatur hidup lu lagi. Like is it? Good point sih. Jadi gini, kalau aku ngomong sesuatu itu ke orang, misalnya dalam konteks inilah aku ngomongin ke yang baru datang, exactly yang tadi misal 5 poin itu, aku nggak expect dia untuk ngelakuin semua, karena aku harus lihat diriku juga. Untuk aku bisa tahu dan aku lakuin itu, It takes years. butuh bertahun-tahun, bukan cuma waktu tapi experience. Orang-orang yang datang bukan cuma satu orang yang ngingetin aku, dan Menarik. bener-bener butuh ya experience dan waktu gitu. Jadi aku nggak expect orang kalau aku datang aku ngasih tahu kamu lalu kamu bakal jadi seperti yang aku mau gitu. Karena di dunia ini kamu nggak bisa merubah orang. Jangan merubah orang, kamu merubah diri sendiri aja susah, jangan expect untuk merubah orang. Kenapa aku kasih tahu? Karena aku suka gitu loh, aku benar-benar suka dan aku punya passion untuk ngasih tahu orang-orang yang baru datang, yang tadi aku kasih tahu, bukan supaya dia berubah hari itu, tapi untuk Malah kayaknya hampir nggak mungkin ya Kak. Hampir nggak mungkin kalau dia tapi berubah hari untuk itu. at least dia tahu, yang akhirnya di dalam proses dia mungkin bisa ingat apa yang aku share. Menarik. Dan proses itu bakal bertahun-tahun. Mungkin ada yang cepat, tapi kebanyakan orang bakal bertahun-tahun. At least dia 1 poin aja dia lakuin, itu lebih baik dibandingin nggak sama sekali gitu loh. Gitu. Ya, thank you. Karena maksudnya kayak yang lo ngomong ya, maksudnya misalnya lu sharing kayak gini ke orang, terus itu orang tua kadang suka masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mending loh ya kan masuk kuping kanan keluar kuping kiri sempet nyerempet otak dikit kan. Iya nggak sih? Iya lumayan lah kan sempet nyerempet otak. Jadi kayak I think ya itu sih, hal-hal sekecil itu tuh mungkin ya hopefully beberapa waktu ke depan ada orang lain lagi yang nyampein hal yang sama, sehingga terus menerus dia kayak bener juga ya. Ya itu sebenarnya aku harapin suatu hari nanti kalau misalnya dia udah lewatin semua proses, bukan semua lah ya, proses-prosesnya, dia juga bisa menjadi orang yang mau menaruh effort dan waktu dan passion untuk ngingetin juga orang-orang yang lebih muda dari dia. Menarik. Dan itu yang aku harapin gitu loh. Aku harapin kalau kita ngelakuin sesuatu ke orang lain itu bakal efek gitu loh. Efeknya itu positif atau negatif, dan itu akan membentuk orang itu gitu. Makanya perkataan itu sangat penting, apalagi perbuatan ya kan? Amin. Jadi semoga apa yang kita share dan kita show lewat perbuatan kita bisa impact dia, dan akhirnya dia bisa juga mencontoh dan juga ngelakuin hal yang sama gitu. Terima kasih Hobi. Podcast hari ini dipersembahkan Mario Teguh. Iya. Kehidupan itu seperti kita di tempat yang gelap dan kita bawa senter. Oh, gue pernah denger dan gue suka banget ilustrasi. Gila. Gue boleh cium lu gak sih? Gini. Dan misalnya contoh, aku di tempat gelap nih. Aku mau ke rumah Rafaelo.
hal yang pertama kali aku harus lakuin adalah mencari rumah kamu. Karena aku nggak tahu nih, aku harus belok, aku harus ke arah west, east, north atau South. south, ya kan? Aku harus cari rumah kamu nih. Akhirnya senternya aku puter-puter, aku cari rumah kamu yang mana. Dapet, oke, di north, sip. Lalu apa yang harus aku lakuin? Apakah senternya aku terus sorotin ke rumah kamu? Enggak, aku sorotin ke jalan depan aku. Untuk apa? Supaya aku bisa Nggak melangkah. kesandung, Supaya aku bisa melangkah. Kalau ada obstacle, aku bisa hindari. menghindar. Kalau ada belokan, aku bisa Belok. belok. Nah, sama hidup itu seperti itu. Kita perlu punya goal, tapi jangan lupa fokus juga pada saat kita melangkah. Yang kecil-kecilannya Fokus itu ya. Jadi step by step kita harus fokus. Banyak orang terlalu visioner. Contoh, banyak orang nih, banyak banget orang. Aku mau buat sekolah buat orang miskin di Indo. Okay, Ya nggak great. apa-apa. Great, it's Ya, a good goal. It's a good goal. It's a good vision gitu. Apa yang kamu lakuin untuk menuju ke sana? Nggak ada. Kerjaannya ngapain? Bangun siang. Bangun siang, ke kafe, main game, ngapain? Nggak ada hubungannya sama vision dia. Gitu loh. Banyak orang tuh punya goal yang gede, Wah, itu menarik sih. tapi nggak dilakuin. Buat apa? Mendingan nggak usah punya sekali ya. Gitu. Iya. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir sebelum lu nggak ada? Ada sih. Apa? Sampai jumpa. Terima kasih Ko Bobby sudah mau mengisi di sini. Semoga muka lu tuh kayak masih mau ngomong loh. Enggak. Oh, enggak ada. Pokoknya podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. 104 Melbourne FM. Silahkan di-share, di komen, dan di like. Kalau mau request another topic apapun boleh. Terima kasih. Bye-bye.